Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatul Aulia selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 7 kelas 12 MIPA 1. Di sini saya dan juga rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil perencanaan usaha kami, yaitu usaha Korea Bento Cake. Saya di sini akan menjelaskan materi analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan juga threats, ancaman. Yang kesatu ada strength atau kekuatan. Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan dalam usaha Korean Bento Cake kami. Yang pertama, karena bahan bakunya mudah didapatkan. Yang kedua, kuenya yang unik dan juga kekinian. Yang ketiga, harga yang ditawarkan pun cukup murah dan aman di kantong pelajar. Dan yang terakhir, memiliki desain yang beragam dan juga dapat mengikuti selera konsumen. Yang kedua, selain memiliki kekuatan, kami juga memiliki kelemahan atau juga bisa disebut dengan weakness. Ada beberapa hal yang menurut kami ini merupakan kelemahan dari usaha Korean Bento Cake. Yang pertama, produk yang ditawarkan ini memiliki banyak pesaing. Yang kedua, produk ini juga cepat basi sehingga tidak dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, pendapatan juga tidak menentu karena konsumen membeli jika ada kepentingan atau di hari-hari tertentu saja. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Ada beberapa hal juga yang menurut kami bisa menjadi peluang dalam usaha Korea Bento Cake. Yang pertama, karena pemesanan kue ini bisa melonjak di hari-hari besar tiba, seperti hari ulang tahun, hari ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kue ini bisa dijual kapan saja sehingga tidak musiman. Yang ketiga, kue ini lebih mudah juga pemasarannya karena bisa dijual lewat online dan bisa dipesan oleh kalangan siapa saja. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Di sini kami juga memiliki beberapa ancaman yang menurut kami bisa menghambat penjualan Korean Bento Cake kami. Yang pertama, karena jumlah pesaingnya yang cukup banyak. Dan yang kedua, karena efek pandemi ini, penjualan kami juga jadi menurun. Saya Alvina Damayanti ingin mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya usaha dan juga administrasi. Sumber daya usaha ini terdiri dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada uang. Uang ini digunakan sebagai modal untuk wirausaha yang nantinya digunakan untuk membeli segala bahan baku yang diperlukan. Dan yang kedua ini ada material. Material ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue. Bahan-bahan yang dipakai pun bahan-bahan yang berkualitas. Yang ketiga ini ada manusia. Manusia ini dikatakan sebagai sumber daya manusia atau sumber tenaganya yang digunakan untuk mengelola segala keperluan dalam usaha ini. Yang keempat ini ada market atau pasar. Market atau pasar ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Yang kelima ada cara kerja. Cara kerja ini adalah cara mencapai tujuan yang diinginkan oleh wirausaha dengan mempertimbangkan poin-poin sebelumnya seperti modal, material, sumber daya usahanya, dan juga waktu produksi dengan metode manajemen yang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Materi selanjutnya ini ada administrasi. Administrasi ini mencakup tentang pengeluaran juga pendapatan uang yang terjadi di dalam usaha ini. Contohnya ada bahan-bahan yang harus dibeli untuk membuat kue. Di sini ada coklat batangan 100 gram dengan harga 38.500, ada margarin 250 gram dengan harga 12.600, ada telur 1 kg yang harganya 29.000, ada gula halus 500 gram yang harganya 9.500, ada tepung terigu 1 kg yang harganya 15.000, ada coklat bubuk 250 gram yang harganya 24.000, ada vanili 1 pak yang harganya 12.000 yang kalau dijumlah seluruhnya adalah 140.600. Bahan-bahan tersebut diperuntukkan untuk membuat 2 buah kue. Maka dengan harga kue yang berkisar dari 65.000 sampai 95.000 itu sangat relevan. Namun bahan-bahan tersebut tidak bisa dipastikan tetap karena dapat berubah sesuai dengan pesanan dan banyaknya jumlah yang dipesan. Saya Lana, di sini saya akan menyampaikan presentasi selanjutnya, yaitu pemasaran. Pemasaran ini ada pengembangan rencana, riset pasar, kue dengan inovasi yang berbeda dari biasanya lebih menarik dan modern. Hasil risetnya, inovasi kue menyesuaikan dengan perkembangan selera konsumen zaman sekarang.
perkembangan produk, bersaing dengan inovasi dengan menciptakan inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, di sini adalah hasil rancangannya. Menciptakan banyak inovasi baru sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dan tidak bosan. Bahan-bahannya adalah coklat batangan, margarin, telur, gula halus, tepung terigu, dan vanili. Alatnya loyang, mixer, kertas kue, kompor. Cara kerjanya adalah campurkan semua bahan kue dengan mixer secara bertahap. Setelah itu, oles margarin pada loyang, lalu adonan kue dimasukkan ke dalam loyang. Selanjutnya, adonan tersebut diopen dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah kue sudah matang, tahap selanjutnya adalah menghias kue tersebut sesuai dengan pesanan. Produknya adalah bento cake atau bisa disebut kue bento. Distribusi langsung. Pemasarannya dihargai berkisar 50.000 sampai 85.000. Evaluasinya dibutuhkan inovasi yang lebih menarik yang memiliki estetika tinggi dan unik. Saya Mariam Supanska. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu materi tentang pemasaran. Yang pertama, target pasar, lokasi, dan daya serap. Target pasar bento cake kami untuk semua kalangan. Namun, untuk lokasi hanya sekitaran Bandung karena kami belum memiliki jangkauan yang lebih luas di luar kota Bandung. Yang kedua, teknik produksi yang efektif dan efisien. Dengan produsen yang hendaknya menggunakan metode dan azas-azas manajemen, pembagian kerja memungkinkan dicapainya tingkat dan kualitas produksi yang lebih baik. Bila disertai dengan pengolahan yang baik dan mengurangi biaya produksi, sehingga dapat tercapainya tingkat produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, saluran distribusi. Usaha bento cake kami menggunakan metode distribusi langsung, yang artinya kami sebagai produsen berperan sebagai distributor yang menyalurkan langsung kepada konsumen tanpa melibatkan perantara. Yang keempat, keadaan saingan. Persaingan dengan usaha yang lainnya berada pada inovasi, estetika, serta keunikan produk dan juga pemasarannya. Maka dari itu, kita harus mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan produk kita jika dibandingkan dengan produk lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.